Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan judul Bagi Kita Kristus Memikul Salib. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, sehingga di malam hari kami tidur dengan begitu nyenyak. Di pagi hari kami dibangunkan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa yang baik, dengarlah doa kami, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dan 8, demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita ikuti penjelasannya. Karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu, dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia. Dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dikaruniakan Allah. Karunia Roh Kudus. Berkat ini adalah untuk semua orang yang mau menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan pertempuran untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh semesta surgawi dan kuasa-kuasa duniawi. Itu ditentukan sebagai lingkungan di mana akan diperjuangkan perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara sorga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di pihak netral. Manusia harus memilih apakah menerima atau menolak penebus dunia. Semua adalah saksi apakah bagi Kristus atau melawan Dia. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan pada mereka janjinya yang pasti, bahwa besarlah kelak upah di kerajaan sorga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota menentang dan akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Di salib berpusat semua pengaruh, dan darinya semua pengaruh keluar. Itu adalah pusat daya tarik besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Pengorbanan ini diadakan dengan tujuan mengembalikan manusia ke kesempurnaan aslinya. Ya, lebih lagi, itu diadakan untuk memberinya seluruh perubahan karakter, membuatnya lebih dari seorang penakluk. Mereka yang dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan manusia akan menepati kedudukan di istana surgawi di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu, dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat terbesar yang dikaruniakan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka juga membutuhkan hikmat pengetahuan sorga dan ketelitian di dalam pelayanan mereka. Kiranya curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, terlebih sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau pelihara mereka, lindungi. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar biarlah para siswa mempergunakan waktu untuk belajar. Dan guru-guru walaupun di tengah-tengah pandemi ini, biarlah banyak metode, strategi yang mereka dapati untuk mereka dapat memberikan pelajaran kepada para siswa. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan kuasa Roh Kudus, agar dapat menjalankan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah, bahkan rumah sakit. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Jamah tubuh mereka agar mereka memperoleh kesembuhan. Yang lemah iman dalam ketidakpastian, Tuhan berikan iman yang teguh dan hidup kepastian untuk bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.